Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pekan ini kita kuliah online-nya dengan menyaksikan video dari saya dan kita akan membahas tentang aritmetika sistem bilangan. Seperti saya bilang waktu kuliah offline, ketika Anda menyimak video dalam kuliah online, maka Anda tetap harus menyiapkan seperti Anda kuliah offline. Jadi siapkan alat tulis, kemudian catat yang bisa dicatat, ketika waktunya latihan, mencoba mengulang soal yang diberikan, dan kemudian setelah selesai Anda ulang lagi, tonton lagi, dan lakukan pelatihan soal. Anda bisa bikin soal sendiri atau berdasarkan pada soal yang diberikan oleh saya. Oke, kita akan mulai dengan aritmetika sistem bilangan. Apa sih yang dimaksud aritmetika? Aritmetika itu seperti biasa itu adalah sebuah eh, operasi dalam matematika yang simpelnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Dan pada kesempatan ini sebetulnya aritmetika itu karena kita pekan lalu membahas desimal, heksadesimal, oktadesimal, sama biner, maka sebetulnya semua sistem bilangan itu memiliki sistem aritmatika sendiri. Tapi untuk pembahasan saat ini kita fokus kepada aritmatika untuk sistem berbasis 2 atau biner. Ya. Prinsipnya atau konsepnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada biner itu sama dengan pada desimal. Tapi nanti yang membedakan pada biner, maka angka yang kita pegang cuma 0 dan 1. Setelah itu tidak ada angka 2 dan seterusnya. Jadi kita harus bahas 0, 1, 0, 1, begitu seterusnya. Nah, karena kita cuma punya angka 0 dan 1, maka kita cuma sedikit basic aturan penjumlahan pada sistem bilangan binar, ya. Yaitu yang ini 0 tambah 0 sudah pasti 0, 0 tambah 1 sudah pasti 1, 1 tambah 0 pasti 1. Nah, yang membedakan ketika 1 tambah 1, kalau pada desimal itu 2, maka pada biner itu dia akan menjadi 0 dan disimpan. Jadi misalnya gini, kalau Anda misalnya 28 tambah 8 tambah 7-nya kan 5, simpan 1, ini jadi 3. Nah ini kita simpan, simpanan itu 1, ini jumlahnya 5. Nah kalau pada biner, kalau kita susun pendek ke bawah, 1 tambah 1, ini hasilnya 0, ini ada simpan 1 di sini. Simpan. Nanti akan dijumlahkan dengan digit selanjutnya. Kalau tidak ada berarti jadi 1, 0. Ini kalau biner ini kan sama dengan 2 pada desimal. Gitu. Kalau binernya ini adalah 1, 0. Nah, itu sistemnya. Kemudian kita akan lihat lagi. Kita lihat lagi contoh ketika digitnya atau bitnya banyak, ya. Nah, tadi prinsipnya seperti tadi kan, cuma 0 tambah 1, 0 tambah 0, 1 tambah 1. Nah, kita lihat yang ini adalah ini saya simpan. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Masih mudah. 1 tambah 1 tadi tulisnya 0, kita simpan 1. Nih, simpan 1. 1 tambah 1 ya tadi 0 ya. 0 ditambah 1 yang tadi kita simpan jadi 1. Ada simpan? Iya, karena tadi 1 tambah 1 kita simpan 1. Kemudian 1 tambah 1, 0. Simpan 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1, 1. 1 tambah 0, tambah 0, 1. Simpan? Enggak. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Ini 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 11. Atau kita cek kalau kita pakai desimal, ini hasilnya 331. Ya, kita coba tulis misalnya
Satu kosong 1011101 ditambah 00111100. Dijumlahkan ya, ini sama dengan yang ini. Kalau penjumlahan desimal udah biasa ya. Kita lihat yang biner. Kita mulai dari LSB-nya. Kalau dari desimal itu satuannya. Kalau di biner itu namanya LSB-nya, list signifikan bit. 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, hasilnya kan 0 ya, nomor 1. 1 tambah 1, 0, tapi simpan 1. Nah, ini tadi 0, 1 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 1. Ini 1 tambah 0, tambah 0, 1. 1 tambah 1, ini 0, simpan 1. 1 tambah 0, tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Ya, sama dengan yang ini 110 11001. Nah, ini hasilnya 217. Jadi bisa dipahami ya, sesuatu yang sangat simpel ya. Nah, Anda bisa pause video ini kemudian mengerjakan yang ini, dengan ditulis di buku sendiri ya, atau Anda bikin soal sendiri. Silakan pause terlebih dahulu kemudian Anda lakukan latihan. Ya, selesai, saya anggap Anda selesai mengerjakan tugas, ya, kemudian mengerjakan soalnya, kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan, aturan umumnya sama, seperti penjumlahan, ada 4 aturan, 0 dikurang 0 pasti 0, 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, kemudian, nah ini yang mulai berubah, yaitu 0 kurang 1 dia sama dengan 1, tapi dia pinjam 1. Jadi kalau kita lihat desimalnya, misalnya ya, 24 dikurangi 8. 4 kurang 8 nggak bisa, maka dia minjam ke sini 1, jadi 14. 14 baru dikurang 8, 6. Ini karena sudah dipinjam 1, maka ini 2-nya jadi 1. Ini prinsip yang sama untuk biner ya. Jadi untuk biner seperti itu. Nah, ini kita contohnya ini. 1110 dikurang 1011. 0 kurang 1 nggak bisa. Dia minjam ke sini. Jadilah dia 1 ya. Jadi 1 0 atau 2. 2 kurang 1 ya 1. Hasilnya 1. Tadi kan gini, 0 kurang 1 hasilnya 1, pinjam 1. Yang ini dia udah dipinjam 1, jadi dia jadi 0. 0 kurang 1 nggak bisa, dia pinjam lagi ke sini. Sehingga ini jadi 1, 0 atau 2. 0 dikurang 1, tadi 1. Yang ini sudah dipinjam, jadi dia jadi 0. Sehingga 0 kurang 0, 0, 1 kurang 1, 0. Atau ini sama dengan 1, 1. Ya, sama dengan 3. Kita lihat, ini itu berapa? 2, 4, 8, 14 ya. Dikurangi 8 tambah 11 dikurangi 11 sama dengan 3. Hasilnya sama ya. Oke. Nah, kita ini contohnya. Saya kasih contoh, kita tulis yang 11010010 dikurangi 01101101. 0 kurang 1 berapa? Hasilnya 1, minjem 1 ke sini. Ini dia jadi 0. Nah, ini dia jadi 0. Jadi 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1 nggak bisa. Dia pinjam di sini. Dia hasilnya jadi 1. Ini 0 dipinjam. Tidak tetap 0, dia berubah jadi 1. Ya. Karena dia pinjam lagi ke sini. Gitu. Dia minjem lagi supaya jadi 1.
Sehingga 1 kurang 1 ini 0. Ya, ini udah dipinjam. Dia jadi 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1, tadi dia minjem. Sini. Ya. Ke sini. Kemudian ini berubah jadi 0. 0 kurang 1 nggak bisa. Dia minjem lagi ke sini. Dia minjem lagi ke sini. Jadi ini berapa? 1. Ini dia jadi 0. 0 kurang 0, 0. Gitu ya. Kalau dibuktikan ini desimalnya 210 dikurangi 109 itu jadi 101 hasilnya ini. Begitu. Oke, ini ada contoh 3 soal lagi. Coba Anda kerjakan sendiri di tangan ya, tidak hanya nulis tapi step by step-nya. Anda boleh pause videonya, kemudian Anda kerjakan 3 soal ini ditulis ya. Oke, saya anggap Anda sudah selesai menulisnya ya. Menulisnya, catat yang rapi. Anda sudah selesai menulisnya, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita ke perkalian atau pembagian, kita akan membahas tentang komplement. Kenapa? Seperti kemarin kita bahas, bahwa yang kemarin kita konversikan itu namanya unsigned unit, ya, unsigned form. Jadi tidak bertanda. Nah, untuk membuat sign linearnya, kita akan membahas komplement kedua, yaitu metode untuk menyatakan bit bertanda unsigned bit, gitu ya, unsigned bit yang digunakan dalam sistem komplement kedua. Bagaimana cara membuat komplement ke satu? Kita komplementkan dulu ke satu, baru kita dapat komplement kedua. Bagaimana kita membuat komplement ke satu? Yaitu mengubah, karena komplement itu kebalikan, dia akan mengubah 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, dan 1 jadi 0. Dengan awalnya ini, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Maka komplementnya tinggal 1 jadi 0, 0 jadi 1. Gini. Sehingga kita dapat komplement pertamanya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Oke, setelah itu hasil dari komplement ke 1 yang ini 0, 1, 0, 0, 1, 0, kita ubah, kita tambahkan 1 pada bit terakhir. Jadi misalnya ini biner awal itu 45 desimalnya. Binernya 10, 11, 01. Komplementkan ke 1. 1 ubah jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini komplement ke 1. Komplement ke 1 itu kita tambahkan 1 pada LSB. Pada LSB ya, pada bit terakhir. Kita jumlahkan seperti kita biasa, begini. 0, 1, 0. 1, 0 ditambah 1. 0 tambah 1, 1. Ini 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini komplement kedua. Kita dapatkan komplement kedua. Setelah itu, nah, jika bilangannya positif, maka magnitude dinyatakan dengan biner aslinya dan bit tanda 0 diletakkan di depan MSB. Ini, ya. Kalau ini positif, maka tulis tanda 0. Ini kan 10, 1101. Ini biner yang 10, 1101. Ini biner awal, ya. Nah, yang tadi karena kita biner awalnya positif, maka komplement keduanya adalah negatif. Supaya dia negatif, tadi komplement kedua itu kita tambahkan angka 1. Komplement kedua ini kan ini tadi 0, 1, 0, 0, 1, 1. Itu komplement kedua. Nah, tambahkanlah bit tanda 1 di situ. Ya, tambahkan bit tanda di situ, maka negatif 45 pada desimal itu sama dengan 10, 100
1, 1. Itu namakan komplement kedua. Nah, itu sama dengan sebetulnya opasi ini adalah mengubah sebuah bilangan negatif menjadi bilangan positif secara ekuivalennya, gitu ya. Atau bisa jadi mengubah positif menjadi negatif. Jadi misalnya negasi dari plus 9. 9 itu kan 1001 dengan awalnya. Ya. Kemudian kita ubah komplement kedua. Ini komplement 2. Kita tambahkan 1 jadi 10111 ya. Nah, ini komplement ke 1, ini komplement 1, ini komplement kedua. Ya. 10111 karena kita tambahkan. Nah, ini komplement keduanya itu dia negatif. Gitu. Kemudian, kalau kita negasi lagi, kita balikin lagi ini yang ini. Negasi lagi, ini komplement keduanya ya. Kalau kita balikin lagi, 0, 1, 0, 0, 0. Ini kan komplement ke 1 nih. Komplement ke 1. Tambahkan untuk jadi komplement kedua, dia di 1, 0, 0, 1. Nah, ini kan sama dengan 9. Jadi kalau dibulak-balik, untuk membuktikan bahwa benar nggak dengan 9 itu ini adalah kita komplementkan lagi komplement kedua dua kali gitu. Nah, kalau kita dapatkan hasil yang sama, berarti kita dinegasikan lagi, dia akan kembali ke awal yang ini 1001. Oke, nah ketika kita membahas komplement, maka kita akan membahas penjumlahan kalau menggunakan sistem komplement kedua. Kalau positif tambah positif kan udah langsung ya, tadi kita sudah bahas caranya 1001 ditambah 01001 tinggal ditambah 1011 gitu ya. Ini ada 0. Ini bit tanda ikutan proses penjumlahan, artinya dia positif. Kemudian kalau penjumlahan plus 9 tambah 4 gimana? Kalau ini dijumlahkan, bilangan positif dan sebuah bilangan negatif yang lebih kecil kan hasilnya sebenarnya positif ya. Nah, kita tulis ini 9 biasa. Minus 4 itu kan eh, 00100 ya. Kemudian kita komplement ke 1. Komplement ke 1 itu adalah 1011. Itu kemudian kita tambahkan 1, dia jadi 0. Ini 0, ini 1, ini 1. 1100. Ini komplement kedua nih. Kalau negatif, kita tambahkan 1 di sini. Sehingga baru kita jumlahkan. Dan sebetulnya 9 dikurang 4 itu sama dengan 9 ditambah minus 4. Ya, itu sama dengan 9 kurang 4 itu sama dengan 9 ditambah minus 4. Jadi kita jumlahkan ini 1010101. Kalinya diabaikan ya, karena kita coba ini kita punya bit ini, dan ini sama dengan 5. Nah, bagaimana kalau negatifnya lebih besar? Misalnya minus 9 tambah 4. Ini tadi minus 9 ini udah ya, bagaimana menegatifkan 9. Kalau 4 dia tetap 0101. Kita tinggal jumlahkan 110, ini 1, nyimpen 1, 1. Ini bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan. Apa? Karena hasilnya negatif. Makanya hasilnya positif nggak ikut. Nah, jadi apakah betul ini hasilnya? Jawabannya kan min 9 tambah 4 itu kan min 5 ya. Apakah betul? Kita lihat 1011 komplement ke satunya. Kemudian kita tambahkan 1 supaya ini komplement kedua. Nah, ini kan sama dengan 5. Berarti ini betul, ini adalah negatif 5. Jadi yang satu yang bit tanda ini nggak ikut dikomplementkan.
Oke, sekarang kalau negatif dua-duanya, gitu ya. Ketika negatif dua-duanya, ini tadi kita udah dapat bagaimana dapat min 9, kemudian kita sudah dapat juga bagaimana dapat min 4, kita jumlahkan, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, nyimpan 1, 1 tambah 0 tambah 1, 0, nyimpan 1, ya, 1, 0, nyimpan 1, nih, 0 tambah 1, 1, gitu ya. Jadi dapatnya 1, 0, 0, 1, 1. Hasilnya adalah min 13 kan. Nah, ini jadi diabaikan gitu. Betul nggak min 13? Coba cek ya. Ceknya dengan apa? Komplement kedua. Komplement kan ke 1, kemudian nanti ditambah dengan 1. Apakah hasilnya plus 13? Kalau betul hasilnya plus 13, maka ini jawabannya betul. Oke, kita lanjut ke perkalian. Perkalian biner itu kan sebetulnya adalah sama perkalian daripada desimal, yaitu perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi perkalian biner pada sama dengan perkalian desimal. Yang kan hanya 0 dan 1. Sama juga kita kayak bergeser. Misalnya 12 kali 13 ya. Kali ini 6, ini 3. Ini bergeser ke sini. 1 kali 2 di bawah 3. Nah, 1, 5, 6. Jadi tidak di bawah 6, bergeser. Nah, ini bergeser 1 ke kanan sudah dikalikan 1 bit per kali. Setelah itu baru dijumlahkan. Kita cek. 1001 sama dikali 101. Ya. 1 sebetulnya kan pakainya sama. 1 kali 1 ya 1. 1 kali 0 ya 0. 0 kali 0 ya 0. Gitu ya. 1 kali 1, 1. Ini sama aja. Ini gitu. Sama aja ini 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Bergeser lah ini. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Ini 0, 0, 0. Kemudian yang ini 1, 1, 0, 1. Ini penjumlahannya. Nah, penjumlahannya kemudian kita menggunakan prinsip penjumlahan biner. Ini 1. 0 tambah 1, 1. Ini 0. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1, 0. Nyimpan 1. 1 tambah 1, 0. Nyimpan 1. Ya. Tambah 0 tambah 1, 1. Ini 1. Nah, ini hasilnya begini. 1, 0, 0, 0, 1. Yang membedakan adalah di penjumlahannya. Karena kalau desimal kan ini 1, 1, 0, ini 2. Nah, ini 2 gitu ya. Ini 2, ini 1, ini 1, 1. 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1. Itu kalau pakai desimal. Tapi kalau pakai biner, jadinya 99. Oke. Nah, pembagian biner juga sebenarnya sama dengan pembagian desimal. Yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Gitu. Ya, 9 bagi 3 ya 3. Kayak gini. 1, 0, 0, 1. Cari bit ini. 1, 0. Nggak bisa. Karena dibagi 1, 1, 2. Ambil 1, 0, 0. Ini. Kemudian dibagi 1. Ini 1 kan. Udah pasti ya. Ini angka sama dengan bagi angka sama ya 1. Gitu. Terus 1 lagi, ini bagi 1, 1. Oh, Anda lihat ini 3. Ini kan 9 ya. Ini 3. Gitu. Jadi 9 bagi 3 ya 3. Sebenarnya simpel. Pembagian biner atau perkalian biner sebenarnya tidak akan berefek lagi ke selanjutnya. Kalau yang poinnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita masuk ke BCD. BCD itu sebetulnya memposisikan masing-masing dari 10 digit desimal menjadi kode 4 digit biner. Jadi sebetulnya mempresentasikan digit desimal yang 10 itu menjadi 4 digit biner gitu ya. Jadi satu angka pada desimal, misalnya ini satu angka, di sini dia jadi binernya ada 4 digit gitu. Nah, ini sebetulnya digunakan untuk mengoutputkan hasil digital kepalakan yang mendisplay-kan bilangan numerik kemudian digital, voltmeter digital. Nah,
nanti ini hubungannya dengan 7 segment display. Jadi ini tidak seperti heksadesimal ke desimal yang ada perhitungannya gitu ya. Tapi BCD ini hanya metode untuk merepresentasikan bilangan desimal dalam sebuah biner. Nah, sebetulnya banyak banget ya yang namanya BCD itu. Tapi yang saya akan bahas itu ada 8421 ini biasa disebut natural BCD. Yang kemarin kita bahas itu natural BCD, tapi ini berdiri 4 digit. Kemudian ada 5421, 2421, kemudian XC ada 2 of 5. Ada juga yang 7421 tuh ada 7221 ada 5221 ada. Nanti silahkan googling lah kalau pengen tahu ya. Kita akan bahas yang paling banyak dipakai. Jadi yang ini disebut di sini dengan kode pembobot. Kalau ini tidak, jadi ada pengkonversiannya sendiri. Kode dengan faktor pembobot. Faktor pembobotnya apa ya? Ini 8, 4, 2, 1. Kalau di sini 5, 4, 2, 1. Kalau ini 2, 4, 2, 1. Nah, jadi kode pembobotnya seperti ini. Kalau ini untuk BCD 8, 4, 2, 1. Jadi ada 8 dikali nilnya, kemudian 4 dikali digit itu, kemudian 2 di posisi digit posisi ke-1, dan 1 dikali di posisi ke-1 ya. Jadi ini proses desimal, ini BCD 8421. Nah, contoh untuk 8421. Kalau 7 itu berapa binernya? Kalau ini kan sebetulnya kemarin ya kita bahas di biner ya. 7 itu adalah berarti ada 4 tambah 2 tambah 1. Kalau karena 4 digit berarti ini 0. Berarti ini 1, ini 0, ini 1, 1, 1. Maka dapatlah 7 ini di sini dapat 4, 2, 1. Jadi ini hanya merepresentasikan untuk ini. Jadi misalnya kalau 27 ya pada desimal, berapa BCD 8421-nya? Nah, tinggal satu-satu aja. Satunya, kalau 2 itu kan 1, 0. Mesti 4 digit. 0, 1, 0. Kalau 7-nya tadi ini 0, 1, 1, 1. Begitu. Oke, paham ya? Nah, kalau 18, kita bagi 4 digit. Itu 8. 1 itu 4 digitnya ya 1. Kalau 8 ini pada 5421. Kalau di sini kan 8 itu 1, 0, 0, 0. Nah, kalau di sini 8 itu adalah 5 tambah 2 tambah 1. Ya. 5 berarti 1, 0, 1, 1. Ini. 5 kali 1 tambah 4 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 1. Kalau 48. Kalau 48 itu 4. 4 itu 8. Ini 2421 ya. 4-nya adalah 2 tambah 2 ya. 4-nya adalah 4, 2, 1. Jadi 4 ini. Jadi 0, 1, 0, 0. 8-nya 2 tambah 4 tambah 2. 1, 1, 0. Gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang Anda boleh pause videonya. Anda bikin latihan soal bagaimana mengubah angka 32 ke BCD 8421 ke BCD 5421 dan ke BCD 2421. Oke, Anda tulis di selembar kertas, nanti ini kita kumpulkan. Nah, kemudian kita punya excess 3. Excess 3 artinya kelebihan. Excess kelebihan.
nilai 3 dari digit asalnya. Jadi kalau 0 itu pada desimal itu ya 0, maka kalau 0 pada excess-3 itu dia disimpan sebagai 3. Nah, jadi 0011. Kalau pada BCD 8421 kan 0000. Nah, kalau pada excess-3 dia kelebihan. Sehingga kalau pada desimal 1100 ini kalau ini sama dengan 9. Kalau pada itu kan kalau pada apa namanya BCD 8421 ya, ini sama dengan 9 untuk BCD 8421 gitu. Kalau pada SSD 1100. Kemudian ada lagi pada 2 of 5. Artinya 2 of 5 itu 2 dari 5. Jadi dia punya 2 nilai bit dari 5 bit yang tersedia. Jadi ada 5 bit nih. Nah, di antara 5 ini harus ada angka 2, angka 1 yang jumlahnya 2 gitu. Penempatan bitnya dimulai dari MMSB dari sini. Gitu. Sedangkan bit 1 untuk bit berikutnya mengikuti posisi di sebelahnya. Nah, kita lihatnya di tabel yang ini, X3. Kita 2 of 5 dulu ya. Kita lihat penulisannya. Dari sini dulu. Kemudian ini tetap, ini geser ke sini. Kemudian ini geser lagi ke sini. Kemudian ini geser lagi ke sini. Nah, kemudian tadi kalau udah nggak bisa geser, kita masuk ke sini, ini tempelkan. Ini geser ke sini. 01010. Ini geser lagi ke sini. Nah, kemudian ini pindah ke sini. Kemudian ini pindah ke sini. 0. Kemudian ini pindah ke sini. Nah, itu untuk penulisan production of 5. Jadi itu lebih ke pergeseran, tidak ada perhitungan atau perkalian atau penjumlahan. Gitu ya. Kemudian, nah, ini kode 8421, 5421, 2421, sama XSC ini kalau kita lengkap seperti ini. Yang perlu diperhatikan, ini 0 sama yang ini ya, yang kode ini, 1 sama 2 sama 3 sama 4 sama 5 yang mulai beda. Kalau ini 5 itu adalah 4 tambah 1. Kalau di sini 5 itu 5 tambah 0, 0, 0. Kalau di sini 5 itu 2 tambah 2 tambah 1. Kenapa Bu enggak 4 tambah 1? Karena kita rumus signifikan bit dulu diutamain. Gitu ya. Nah, kalau 6 ini berarti 4 tambah 2. Kalau di sini 5 tambah 1. Kalau di sini 2 tambah 4. Begitu seterusnya. Tabel ini ya nggak boleh hilang nih. Kita sampai sini untuk BCD. Tapi nanti dia akan muncul lagi di decoder setelah UTS. Jadi kali ini nggak boleh sampai hilang. Dan pemahaman Anda untuk menulis kode 8421, 5421, 2421 itu juga tidak boleh lupa. Oke? Oke. Nah, saya yang terakhir kita sering mengenal yang namanya American Standard Code for Information to Change. Jadi ini sebenarnya cuma representasi dari alfabetik, tidak hanya angka, tapi juga ada huruf, ada simbol ya. Jadi ada karakter juga menjadi sebuah nilai biner. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kalau komputer itu kalau kita nulis tanda maksudnya itu gimana sih? Kalau kita nulis tanda tanya seperti apa sih gitu ya. Nah, ASCII ini terdiri dari 7 bit biner. Misalnya 2 atau 2 pangkat 7 ada 128 kombinasi kode. 7 bit ini dibagi yang depan 3 bit MSB, yang belakangnya 4 bit LSB. Kita lihat tabel, ya berdasarkan tabel ini, kita punya apa sebetulnya, tapi Anda harus tahu penulisannya. Kita pakai MSB dulu. Misal, kita pengen A kapital. Kalau A kapital, kita lihat yang MSB dulu di sini ya. 100, LSB-nya ke sini. 0001. Gitu. Kalau misalnya tanda tanya
Makanya ini ya ke atas, MSB-nya 011, LSB-nya ke pinggir 1111. Gitu. Nah, itu penulisannya. Oke. Coba Anda skip videonya, kemudian Anda tulis di bawah masih di catatan Anda bagaimana kita menulis nama Anda dengan 3 angka singkat. Misalnya saya Lee A. L besar, L kecil, itu beda ya. Saya pengen L yang besar. L-nya adalah ini 100 atau 100. I-nya ini 100 1001. A-nya yang tadi 100. Nah, Anda tulis nih, ditulis di bawah di kertasnya apa nama Anda, cukup 3 digit aja ya, 3 maksimal 4 digit. Misalnya nama Anda Kalila ya, tulis aja Kal. Kalnya apa, A-nya apa, L-nya apa, gitu ya, ditulis di kertas. Nah, ini yang tadi ketika ini singkatan nol itu apa, X itu apa, ACK itu apa, ya. Nah, misalnya ini, ketika kita punya ini, ada tanda apa, garis tengahnya 65M, maka ini representasinya seperti ini, ya. Nah, sekarang Anda nah itu untuk teori hari ini, ya. Teori hari ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tugas Anda adalah mengumpulkan tadi catatan yang tadi saya sudah bilang kerjakan, ya, difotokan, diupload di LMS. Apa yang tadi kita review. Apa sih yang tadi Anda catat itu? Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini, 3, 2. Yang Anda tulis adalah itu. Tapi sebenarnya saya akan ubah lagi. Tugasnya adalah, saya akan menjelaskan sekarang yang panjang ya. Tugasnya adalah, nah, tugasnya adalah Anda tulis name-nya 2 digit terakhir. Dua digit terakhir. Misalnya name Anda itu ini. Nah, ini 2 digit terakhir name Anda. Maka 29 tadi Anda tulis ke CD 8421 ke CD berapa 5421 ke CD 2421 ke access 3 ke 2 of 5. Ya, ini ada 5 berarti ya. Terus Anda tulis pakai tulis tangan di buku, kemudian Anda satu lembar cukup, Anda fotokan, Anda upload di LMS ya. Oke.
Saya kira bisa dipahami. Jangan lupa tulis nama dan NIM ya, dan upload di LMS-nya ya. 2 digit terakhir. Saya kira itu saja untuk hari ini. Kita akan minggu depan kita akan offline lagi dengan bahasan yang lain juga, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau ada ketidakpahaman, silakan mengenai tugas maupun materinya boleh silakan jawab ke saya atau kita bahas di pekan depan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.